Welcome to my channel. Halo, salam Timnas dan juga salam sehat buat kalian semua teman-teman. Masih dari pertandingan yang baru saja selesai. Ya, kita semua tahu kita Indonesia U23 Under 23 berhasil mengalahkan Australia di pertandingan kedua grup A Piala Asia U23 atau nama resminya itu AFC U23 Asian Cup ya. Jadi gua udah ngelarin video pertama itu hanya mengulas secara umum hasil pertandingan dan juga bagaimana peluang kita nanti di pertandingan terakhir menghadapi Yordania. Tapi gue masih menyimpan banyak amunisi hasil dari pengamatan di lapangan, kemudian juga interview setelah press conference yang dilakukan diisi oleh Sintayong ya. Tapi Hernando Ari tidak bisa hadir sebagai man of the match. Ya, jadi ada mungkin 2-3 poin yang mau gue share ke kalian ya, supaya kalian tambah banyak informasinya. Jadi di presscon tersebut gue melemparkan satu pertanyaan. Gue nggak tahu ya apakah ini udah disantap oleh media-media di Indonesia ataupun juga platform sosial media, gue nggak tahu. Tapi di sana gue nanya begini. Jadi pertanyaan ini mencuat dari kegelisahan gue yang mendengar lah di belantika netizen Indonesia bahwa Sintayong itu tidak memperhatikan Liga 1. Kan gitu kan, sempat ada narasi seperti itu. Dan gue sempat mengatakan demikian, kira-kira apakah memang Sintayong ini orang yang bodoh, yang ketika melihat ada pemain yang bagus plus berkualitas, kemudian dia tidak mengambil karena dia dari Liga 1. Gue rasa jawabannya sederhana, itu tidak akan dilakukan ya. Tapi tentu ketika kita mengapungkan sebuah standing point, tentu kita harus ada dasar argumentatifnya. Jadi kalau kalian perhatikan starting lineup yang mengalahkan Australia 1-0 di Abdullah bin Khalifa Stadium, itu 64% atau paling gampangnya 7 dari 11 pemain itu berasal dari Liga 1. Ya, bahkan sebagian dari, kalau nggak salah ada 4 dari Borneo FC. Ya ini kan yang sempat agak meradang ya, Bos Nabil yang mengatakan gara-gara Stefano Lillipali nggak dipanggil. Tapi waktu itu gue memberikan bukan pembelaan ya, tapi mencoba untuk memahami kenapa. Ya karena mungkin pelatih itu kan juga punya selera, punya visi, punya filosofi. Ya kalau jawaban gue waktu itu juga dia ingin benar-benar membangun tim ini dari yang muda supaya potong generasi istilahnya ya gitu. Jadi bukan berarti Lillipali itu tidak berkualitas, atau bukan berarti pemain yang berkualitas itu harus dipanggil. Enggak, banyak contohnya, sedikit gua agak memberikan referensi ke kalian ya. Misalnya tahun 98 waktu Prancis juara, itu mereka tidak memanggil Eric Cantona, padahal Eric Cantona baru saja membawa MU juara FA Cup kalau nggak salah tahun 97-nya. Pokoknya dia lagi top-topnya lah. Kemudian juga tahun Spanyol tahun 2008 waktu mereka akhirnya juara Euro setelah sekian lama, itu pelatihnya siapa? Vicente del Bosque kalau nggak salah ya. Ya tidak, pokoknya Spanyol tidak membawa Raul Gonzalez, padahal saat itu juga dia masih top lah, masih bagus gitu ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh keputusan yang tidak populer, bukan didasarkan atas ketidaksukaan, tapi memang mereka atau pelatih itu punya selera masing-masing, punya filosofinya. Nah, kembali lagi ke soal starting lineup Indonesia, tim nasional Under 23 menghadapi yang mengalahkan Australia. Ini 7 dari 11 itu pemain dari Liga 1. Ya. Hernando Ari Persebaya, Muhammad Ferrari dari Persija. Persija ini paling banyak 5 ya kalau nggak salah. Kemudian Rizky Ridho juga Persija, Komang Teguh Borneo, Fajar Fatur Rahman juga Borneo. Jadi udah 5 tuh ya. Jadi di barisan dari belakang sampai sayap kanan tuh masih Indonesia semua tuh 5. Ya 5 ya. Kemudian Witan Sulaiman ini juga cukup inti, bahkan di senior juga dia dimainkan Bayangkara. Kemudian Jim Kelly Stroyer Persik Kediri. Ya jadi ada 7. Nah kemudian gue tanya ke Sintayong, seberapa penting? Ya ini gue coba
ingin memeras gitu ya apa yang ada di pikiran dia terkait Liga 1. Apakah memang seperti yang dicurigakan oleh beberapa pengamat dan juga netizen? Seberapa penting Liga 1 ini, para pemain Liga 1 dalam menyuplai pemain ke tim nasional senior maupun juga under 23? Dan jawabnya ditranslatekan ke bahasa Inggris oleh siapa tuh ya, pelatih fisiknya yang juga menjadi penerjemah dari Indonesia ke Inggris dan sebaliknya. Dia bilang begini ya, banyak pemain mereka itu yang bermain reguler di Liga 1. Nah ini penting nih teman-teman ya. Jadi dia juga melihat pemain ini memang menjadi tulang punggung nggak di klub itu, gitu ya. Dan itu hal yang penting dalam sebuah kompetisi atau pertandingan. Tentu itu bermain reguler itu sangat membantu dalam perkembangan seorang pemain, itu ya. Dan dia juga mengatakan, saya juga mengkombinasikan dan juga kombinasi lokal dan yang bermain di luar negeri. Intinya, dan dia bilang ya itu kunci itu kunci agar tim ini terus berkembang. Jadi sekali lagi ini tidak sama sekali ada dikotomi antara pemain yang bermain di Liga 1 maupun juga di Liga luar ya. Walaupun tentunya ini tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi kita lihat bagaimana Hernando Ari misalnya ketika ada wacana atau bahkan bukan wacana ya, sudah dinaturalisasi seorang Cyrus Margono, kemudian juga Emil Laudero juga on the way, tapi kita lihat justru Hernando Ari memukau kemarin dengan penampilan yang sangat brilian dan menjadi man of the match ya. Selain keberhasilan dia menghalau penalti, tapi juga banyak sekali keputusan-keputusan dia, kemudian juga aksi-aksi dia yang membuat gawang kita selamat dari kebobolan. Positioningnya juga sangat luar biasa. Ada mungkin 4 sampai 5 penyelamatan yang sangat luar biasa. Belum lagi bagaimana dia cara memotong bola susah itu yang sebenarnya kalau di statistik nggak terhitung save atau shot on goal, tapi itu sangat penting ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya Liga 1 dan Liga 2 ya, selama pemain itu bermain tampil sebagai atau reguler itu, dan juga tentunya punya attitude ya. Karena pemain bagus itu belum tentu otomatis masuk ke tim ya, selama itu ada keputusan pelatih prerogatif gitu ya. Nah, satu juga gue ingin memberikan kredit poin kepada Kelly Stroyer. Ini pemain yang benar-benar di luar dugaan. Ini sekali lagi pemain Liga 1 loh teman-teman ya. Jadi tadi pemain yang gue sebutin, Hernando Ari udah, Komang Teguh tentunya sebagai match winner, Rizky Ridho juga tadi. Nah ini Rizky Ridho yang menarik ya. Jadi kenapa dia tadi mengatakan poinnya itu adalah kombinasi juga dengan pemain luar. Sintayong ini sangat dalam filosofinya. Kalau teman-teman ingat ketika kita mengalahkan Vietnam 3-0 di Midin Stadium, itu Tom Haye, Ratnar Oratmangun, Jay Itses, terutama Jay Itses yang gue inget ya. Mungkin teman-teman bisa nambahin itu berapa kali tuh ngasih tahu body shape dari Rizky Ridho ya ketika menerima corner. Berapa kali intinya Rizky Ridho itu di apa ya? Kalau bahasa di teknologi itu ahli teknologi ya. Kalau di sini ahli psikologi mungkin ya. Jadi dan juga ahli ilmu gitu. Jadi dia kasih tahu ya trik-trik dasar yang mungkin tidak didapatkan oleh Rizky Ridho ketika main di Liga 1. Jadi kembali lagi nih gue mengatakan bagaimana kombinasi lokal dan juga diaspora ini justru memberikan dampak yang positif kalau kita melihatnya dari sudut untuk berkembang ya. Kemudian juga Jim Kelly Stroyer, kita lihat bagaimana dia juga memainkan peran yang sangat penting. Berapa kali dia membantu mempressing lawan ya sampai dia harus terkena kartu kuning. Sangat kompak sekali. Jadi era sepak bola modern, striker ya bukan melulu soal cetak gol, tapi juga bagaimana dia bisa mempressing dari awal sampai dia kena tampol sama Sintayong ya. Walaupun gua nggak tahu, mungkin gara-gara kartu kuning itu. Terus kemudian Fajar Fatur Rahman ya, ini pemain yang juga terus berkembang dan sangat sabar, jebolan dari tim nasional U22 di SEA Games. Dia juga sama membantu melakukan pressing di depan sehingga membuat tugas dari Nathan Choaon yang berperan sebagai holding ini sangat terbantu. Jadi sekali lagi tidak ada masalah dengan Liga 1 ataupun siapapun bermain. Jadi di penegasan yang clear dari Sintayong, dan juga kita bisa lihat sendiri bagaimana ya yang terbaik ya pasti akan dipanggil dan akan diberikan kesempatan. Jadi itu dulu angle gua
terkait dengan hasil dari pertandingan Indonesia menghadapi Australia, dan juga tentunya salah satu jawaban dari Sintayong di preskon. Terima kasih. Ciao.